Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Gemar GAJ Peniel Surabaya dan GAJ Anugerah Cabang Kemendung. Hari ini Rabu 19 April 2023. Kita akan sama-sama belajar dari pembacaan kita Yesaya pasal 24 ayat 1 sampai dengan yang ke-23. Jadwal kita pagi hari ini salah satunya adalah Yesaya pasal 24 ayat 1 sampai 23. Judul perikopnya Bumi Dihancurkan. Saya akan baca dari ayat 1 sampai ke 5 saja. Bapak Ibu Saudara bisa melanjutkan di rumah pembacaan kita selanjutnya. Yesaya pasal 24, saya baca ayat yang pertama sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerakkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu, ya dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, peringatan Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Manusia merasa sudah berusaha melakukan yang terbaik menurut diri manusia itu sendiri. Tetapi pada kenyataannya justru merusak apa yang telah Tuhan ciptakan, bumi ini. Maka seperti yang dikatakan dalam ayat yang kelima pembacaan kita ini, bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian. Dalam bahasa sehari-hari dikatakan bumi menjadi cemar karena penduduknya melanggar perintah-perintah Allah, mengubah ketetapan-ketetapannya dan mengingkari perjanjian yang dibuatnya dengan mereka selama-lamanya. Tuhan sudah menetapkan satu perintah-perintah, sudah menetapkan ketetapan-ketetapan, dan Tuhan sudah membuat satu perjanjian kepada setiap kita manusia. Tuhan pasti akan memberkati kalau kita sebagai manusia mau taat. Kalau kita sebagai umatnya mau mengikuti perintah-perintah dan ketetapan Tuhan. Bukankah bencana alam yang terjadi, entah itu tanah longsor, banjir, itu semua adalah kesalahan dari manusia, keserakan dari manusia yang mengatasnamakan kenyamanan dan kesenangan manusia, dan seringkali mengabaikan apa yang sudah menjadi ketetapan Tuhan. Dan bencana-bencana itu terjadi karena kelalaian manusia itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bumi bukan hanya berbicara tentang bumi ini saja, tetapi mari kita melihat bahwa bumi ini adalah juga lingkungan kita, saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Bukankah di dalam kita menjalani kehidupan kita,
bersama dengan orang lain, kita juga seringkali membuat satu hal yang buruk. Ulah kita membuat kehidupan kita bersama orang lain itu menjadi hancur, tidak harmonis. Karena apa? Karena kita tidak mengikuti ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah Tuhan. Kehidupan kita menjadi tidak nyaman, dalam tanda petik hancur. Hubungan kita hancur dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan rekan-rekan sejawat kita. Karena apa? Karena ulah kita yang tidak mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan. Paulus mengingatkan kepada jemaat Tesalonika dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 berkata, "Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam nama Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal ini sungguh memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi." Saya ulangi lagi. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus sudah menasehatkan bagaimana cara kita hidup dalam satu komunitas, menjaga kehidupan kita menjadi baik, dan kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Tetapi kadang-kadang kita lalai, sehingga perkataan kita, perbuatan kita sudah menyinggung orang lain. Dan Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita lebih bersungguh-sungguh lagi dalam mentaati perintah-perintah Tuhan. Dalam hubungan kita, Tuhan sudah menetapkan hukum Taurat yang diturunkan kepada Musa, dituliskan dalam 2 loh batu. Hukum yang pertama sampai yang keempat adalah hubungan kita dengan Allah. Dan pada hukum yang kelima sampai yang ke-10 adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Tetapi bukankah 10 hukum ini tidak bisa ditaati oleh setiap umat Tuhan pada zaman itu, apalagi zaman sekarang? Susah sekali untuk melakukan 10 hukum Taurat ini. Tetapi Tuhan sudah mengintisarikan dalam 2 hukum kasih, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mau melakukan kedua-duanya, hukum yang sudah diberikan Tuhan ini, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri, maka kehidupan kita, bumi yang kita pijak, kehidupan kita bermasyarakat, kehidupan kita dalam komunitas, baik itu di dalam pekerjaan kita ataupun juga di dalam gereja kita, maka kita akan bisa menjalin hubungan dengan baik dan kita memiliki hubungan yang harmonis terhadap satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah renungan pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kita boleh melakukan ketetapan-ketetapan yang telah Tuhan berikan. Kita boleh melakukan perintah-perintah yang sudah Tuhan berikan dengan lebih bersungguh-sungguh lagi, dengan lebih berusaha supaya kehidupan kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau kita sudah melakukan dengan baik,
percayalah, kehidupan kita menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh menjadi umat-umat-Mu yang melakukan perintah Tuhan dengan segenap hati kami. Kami boleh berusaha lebih sungguh-sungguh lagi supaya setiap perkataan kami, setiap tingkah laku kami boleh mencerminkan karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat. Dimanapun kami berada, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas dan jangan lupa, mari kita terus berusaha hidup seperti perintah Tuhan. Kita berusaha hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Karakter Kristus ada di dalam diri kita, sehingga kita boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan salam bergemar.